Udah apa? Shalom semuanya. Mari kita mulai persekutuan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu sampai pada hari ini. Karena kami masih bisa berkumpul untuk melakukan persekutuan pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mulai persekutuan kami, agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Sekali lagi ya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah Membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Kita nggak bisa dari awal, kita katakan satu hari lagi. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus.
katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita nggak bisa dari awal, kita akan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hati. Sekali katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Ooh.
yang kami rindukan ya Tuhan, dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji namamu, agar kami dapat bersorak-sorai meninggi nama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tambahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Satu hal telah Ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati Mati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya. dan menikmati Mati baiknya dan mati firman-Nya. Satu
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan membawa pujian kita. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi, katakan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Kita puji dari awal, kita katakan datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala
puji hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ku sembah Kau Di tempat yang maha tinggi, Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur malam hari ini kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami teduhkan hati kami sepenuhnya. Persilakan Tuhan, Kau mengajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Yang meneguhkan hati kami semua Tuhan. Karena kami tahu seperti inilah kami boleh memandang wajah-Mu ya Tuhan. Wajah-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Wajah Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. 1 2 3. Oke. Sebentar ya. Mana nyamuknya? Shalom keluarga Yabes, apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Kok suaranya pecah? Shalom keluarga Glory, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang kita juga. Shalom Kak Esther sama Bu, selamat malam, apa kabar?
Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Cik satu. Shalom keluarga Yeye, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Tante Heni, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, 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 yes. Shalom Om Deddy, apa kabar? Shalom Pak, shalom semua, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, 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 amin. Pagi selamat malam. Cek 1 2. Ini bagus. Shalom Tante Heni. Sorry. Shalom Bo Uli, selamat malam. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Ntar dulu ya. Shalom semua yang di studio. Selamat malam, apa kabar? Oke. Coba sekali lagi, coba cek dari sana ya suaranya. Shalom Esther, apa kabar? Coba Esther suaranya. Shalom semua, selamat malam. Oke, sorry ya. Mungkin nggak tahu di mana suaranya. Soal dari sana itu nggak jelas di sini. Tahu di mana, entah laptopnya, entah di mana. Oke, baik, puji Tuhan ya. Kita coba masuk lagi ya firman Tuhan ya. Saudara, kita pantas bersuka cita ya, saudara, hari-hari ini karena dengan diam-diam, saudara ya. Jadi ini kemenangan Tuhan ini gitu ya. Pekerjaan Tuhan yang segera berakhir ini
Tuhan akan tunjukkan kepada kita gitu. Tuhan tunjukkan itu kepada masing-masing kita. Namun di luar sana, ya, di luar sana mereka itu tidak menyadari gitu. Banyak yang tidak menyadari kalau memang jadi kedatangan Tuhan ini bukan ini saudara, bukan sesuatu untuk diperdebatkan gitu. Jadi kedatangan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat nyata sekali gitu. Jadi kita akan melihat keindahan Tuhan yang tak pernah dilihat oleh siapapun. Iya. Baik dari generasi yang dulu juga, mereka nggak melihat keindahan yang zaman sekarang ini, saudara. Iya. Jadi semua mata benar-benar memandang kepada Tuhan gitu. Iya, Tuhan itu nyata sekali gitu. Nyatanya itu bukan seperti yang dilihat para nabi itu, bukan. Dilihat dalam kemuliaannya. Itu kan hanya dilihat kan kalau kita pakai mata kita ini kan secara fisik gitu ya. Misalnya kita melihat sesuatu kan. Kita kan hanya melihat keindahan dari visual ya. Kan harapan orang kan memandang wajah Tuhan. Kan seperti itu kan. Kan gitu kan. Indah. Misalnya ketika memandang sesuatu yang indah gitu. Itu kan mata kita kan dipuaskan gitu. Oke? Salomo berkata begini. Aku tidak menghalangi mataku dari memandang apapun, katanya gitu. Dia memandang apapun gitu. Bebas dia kasih kebebasan. Tapi walaupun dia pandang semuanya, termasuk apa yang tidak bisa dipandang gitu. Dia coba pandang gitu. Jadi tidak memuaskan dia gitu. Sia-sia gitu. Apalagi di penghujung hidupnya gitu ya. Sia-sia. Jadi apa yang Tuhan tampakkan sekarang kepada kita gitu ya. Oke? Itu benar-benar gitu. Setiap mata yang memandang dia. Tua, muda, besar, kecil. Yang tak punya pengalaman atau apapun gitu ya. Dimanapun levelnya gitu. Mereka bisa melihat keindahan Tuhan yang tidak terceritakan gitu. Karena itu di dalam kita gitu. Jadi kali ini Tuhan menampakkan diri itu, dia benar-benar di dalam kita gitu. Iya. Gimana menceritakannya sama saudara? Jadi setelah kita melewati satu penghakiman ini saudara ya. Setelah kita mau dihakimi, mau dihajar. Kan kita itu kan sebetulnya kan awalnya itu kan enggan gitu. Apalagi sih yang mau dihakimi. Masa sih sekarang sudah penghakiman? Memang iyalah. Kalau nanti ngapain kita hidup sekarang? Kan banyak orang kan menunggu nanti kan penghakiman itu kan. Kan walau-walau. Mana tahu nanti sudah kita mati, mana kita tahu. Ya sekarang inilah. Ngapain kita tunggu nanti? Kalau Tuhan sudah menampakkan secara fisik, kan berarti sudah selesai. Kan sudah kiamat ceritanya. Sementara sekarang ini diam-diam, jadi diam-diam gitu saudara, sama seperti dulu ketika pertama kali Tuhan menciptakan Taman Eden saudara. Jadi taman itu terlindungi. Makanya kan akhirnya kan Taman Eden itu diangkat lagi kan. Nah, kan dikatakan kan akan turun Yerusalem baru katanya. Kan turun dia. Oke? Itu kan fisik. Yang di pikiran manusia atau orang Kristen pada umumnya selalu menceritakan fisik. Sementara Allah itu roh. Kenapa dikatakan Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya katanya yang turun? Kan gitu kan?
Kan pandangan orang selalu fisik. Jadi mereka tak bisa membayangkan. Ini saudara yang saya katakan ini kepada saudara. Ini setelah beberapa hari ini saya membaca satu bagian firman Tuhan sampai bab 20 hari ini. Iya. Jadi apa yang saya katakan? Ini kan saya katakan sebetulnya sudah berulang-ulang. Bahkan belum saya baca di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, saya sudah berani bicara. Iya. Makanya ketika saya baca, mungkin sudah pernah saya baca ini, tapi ketika saya baca lagi, kok sepertinya semua ini baru ya kata-kata ini gitu. Dulu saya nggak temukan ini ya. Perasaan sudah banyak sekali saya baca. Tapi kali ini saudara, setiap kata demi kata itu hidup sekali gitu. Dan seperti yang saya katakan sama saudara, seperti itulah adanya. Tuhan turun bersama dengan orang kudusnya katanya kayak gitu. Jadi mereka itu tanpa sadar ketika kita bersekutu setiap hari. Kan yang nampak itu kan Tuhan saudara. Kan kita sudah sepakat yang ngomong itu Tuhan. Walaupun rasanya kan gak masuk akal. Mana layak kita saudara. Saya mana layak. Kalau saya lihat kehidupan saya. Mana layak saya. Gak layak. Makanya inti daripada firman Tuhan selalu bilang begini. Sudah pandang saja aku. Dengerin saja firmanku katanya. Firman itu benar-benar memurnikan gerejanya gitu. Iya. Makanya saya berani katakan kepada saudara. Jadi ketika saya pandang anak-anak kita gitu, semua gitu ya. Saya pandang mereka. Ketika mereka sekarang di titik di mana mereka itu akan mengambil langkah yang sangat penting dalam hidup mereka. Apalagi yang kalau sudah SMA kelas 3 gitu kan. Kan mereka sudah mulai mau mengambil satu langkah di mana kan dulu kan kita seperti itu. Ya kan? Kalau sekarang kan masih banyak yang kuliah gitu kan. Di zaman kita dulu saudara, ketika di gereja itu jarang sekali kok anak-anak yang kuliah gitu, jarang sekali. Semua rata-rata tamat SMA. Iya. Jadi di usia kita 18, kita sudah masuk dalam satu babak yang baru kan. Dengan cepat, apalagi kita jumpa sama Tuhan. Kita mengalami satu masa yang kalau boleh saya katakan sangat indah sekali. Ya. Kemana-mana bersama-sama gitu ya. Gak ada mikir, belum pas di fase itu saudara. Gak ada fase pas di masa-masa itu gitu ya. Orang-orang yang menikah pun masih sangat jarang sekali gitu. Jadi di masa itu nggak ada mikirin itu. Mikirinnya Tuhan. Apalagi waktu itu saudara, beritanya lah Tuhan sudah mau datang gitu. Iya. Dulu kita bicara apalagi di bawah tahun 2000 gitu. Kan dulu kan di khotbahkan pendeta kita dulu kan tahun 2000 kan istilahnya Tuhan datang kan gitu ceritanya. Tahun 2000 loh, 25 tahun yang lalu. Wah nggak ada lagi pokoknya mikirnya udah nanti kapan pengangkatan, itu aja ceritanya. Itulah berita viral pada waktu itu gitu. Nah sekarang ini anak-anak kita sedang mendengarkan berita. Bukan lagi Tuhan akan datang. Tuhan sudah datang. Kedua kali. Tahukah saudara? Kata-kata itu hebat sekali saudara. Itulah firman Tuhan. Iya. Jangan takut mendengungkannya. Jangan pertengkarkan. Jangan pertentangkan. Kata-kata itu saudara. Jangan tolak kata-kata itu. Justru sambutlah Tuhan.
Mendekatlah kepada Tuhan. Iya. Jadi mendekat kepada Tuhan itu tidak seperti dulu. Kalau dulu sudah di konsep kita begini. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kita bayangkan. Kita nyanyi, kita husuk gitu kan. Lalu diiringi dengan musik. Lalu kita merasakan syahdu gitu. Lalu kita merasakan hadirat Tuhan. Gitu. Ya kan? Tenang. Lalu nanti ada dulu masa-masa pengurapan segala macam. Kita merasa di atas angin gitu. Sementara dagingnya tidak berubah. Dagingnya malah muncul semakin kuat. Sementara sekarang ini saudara. Sekarang ini tidak lagi seperti itu. Datang ya datang. Tenangkan hatimu. Lupakan keadaanmu. Datang kepada Dia dengan penuh ketenangan. Nikmati firman-Ku. Firman-Kulah Tuhan yang nyata itu. Iya. Oh, semua kata-kata ini saudara hidup sekali saudara. Nyaman sekali kita mendengarkannya. Dan secara perlahan saudara, Tuhan menunjukkan kuasanya di balik firman-Nya itu. Iya. Catat setiap kata-kata yang saya katakan sama saudara. Pegang. Alami. Mari kita saling bercerita. Untuk apa yang saudara alami. Mari saling kita mempersaksikan Tuhan yang engkau pandang setiap hari. Iya. Saudara, di tengah Tuhan menampakkan diri ini, kan Dia sedang membangun katanya. Membangun gerejanya. Oke? Dia bangun baitnya. Ketika Tuhan mulai membangun baitnya. Jadi dikatakan satu bagian. Tadi saya nggak baca itu. Dikatakan begini. Tuhan mulai membangun baitnya itu ketika engkau semua sudah mulai menjadi dewasa katanya. Di satu sisi dia bilang, kamu lambat sekali, harusnya sudah maju sekali kita ini. Tapi kamu belum mengerti apa-apa katanya. Itu di masa itu. Tapi tahukah sekarang saudara? Jadi kita ini sekarang, di zaman kita ini, pekerjaan Tuhan itu kan sebetulnya kan tidak kita sadari. Kok bisa kita sampai di sini? Kok bisa kita mendengarkan? Kok bisa kita mengalami hal-hal seperti ini? Kok bisa? Tuhanlah yang membawa kita ke masa ini, saudara. Kayaknya kita, apa sih beda kita dengan orang-orang lain? Apa sih bedanya? Terlalu beruntung sekali kita, saudara. Coba saudara ceritakan ini kepada orang lain. Apakah mereka bisa nangkap? Coba saudara katakan. Sondingkan coba. Coba bilang sama saya. Kalian tahu nggak Tuhan sudah datang? Coba. Kira-kira apa respon mereka? Tes water dulu, tes water coba. Apakah saudara memperhatikan bagaimana cara Tuhan itu masuk terhadap seseorang? Coba saudara perhatikan dalam pergaulan saudara. Coba perhatikan. Coba perhatikan setiap hal apapun yang terjadi. Iya.
Coba lihat apa saja yang terjadi sesudah saudara serius mendengarkan firman Tuhan. Oke? Iblis itu berusaha terus merusak pekerjaan Tuhan. Oke? Tapi ingat, Tuhan sudah menang, sedikit pun dia tidak. Tuhan sudah mengalahkan dunia dan kamu sudah mengalahkan dunia, kata firman Tuhan. Iya. Diulangi lagi dalam firman Tuhan ini. Memang sudah sampai selamanya, saudara. Kita itu memang dikondisikan harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan kelemahan kita. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Justru ketika Ayub mengalami penderitaan ujian itulah dia benar-benar melihat Tuhan yang sebenarnya. Iya. Tadinya enggak, padahal dia sudah bersekutu setiap hari. Dia diberkati Tuhan, dia taat, dia melakukan semuanya. Ya. Dia enggak berdosa. Dia jaga dirinya terus. Dia persembahkan korban. Anak-anaknya pun didoakan terus. Sangat ketat sekali dia menjaga hidup. Tapi anehnya, dia tidak melihat Tuhan yang sejati. Sama dengan sekarang. Mungkin mereka bisa membanggakan dirinya. Oh, aku sudah melakukan, aku sudah begini, aku sudah begini. Oh, dengan ketat sekali mungkin. Tapi tahukah saudara? Firman Tuhan bilang, mereka hanya melihat secara samar-samar. Iya. Samar-samar. Termasuk guru kita dulu, samar-samar dia lihat. Karena dia itu masih mau melihat fisik. Makanya kan pernah dia bilang, dia pernah melihat wajahnya Bapa katanya. Tapi di mulutnya saya. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Kenapa? Karena dia masih mengandalkan fisik yang mau dia lihat. Seandainya saudara dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang sudah datang kedua kali, dia melihat masa ini. Saya yakin akan berbeda sekali dia. Berbeda sekali. Saya yakin sekali. Iya. Dulu sudah coba bayangkan sebenarnya. Saya ingat sekali semua peristiwa itu. Bagaimana ketika dia itu kecewa dengan gereja, dengan pemimpin-pemimpin gereja. Iya. Kan pada waktu kan dia sampai habis dia khotbah itu dia bilang, saya masih ingat. Dia jatuh, lemas kan dia. Itu masih berapa tahun lagi dia dipanggil Tuhan. Iya. Hilang kekuatannya. Dia memang kecewa sekali gitu. Dan dia pengen sekali rasanya gitu. Supaya RTM itu besar gitu. Jadi itu di puncaknya ketika dikatakan RTM. Saya ada di situ. Saya risih sekali mendengar. Iya. Ketika di mana-mana semua itu berkembang. Iya. Karena apa? Karena tanpa sadar memupuk dirinya supaya dipuji oleh orang lain, dipuji oleh manusia. Itu gak sadar itu saudara. Dari tampilannya kita gak melihat itu. Kita gak melihat tipuan iblis yang sangat samar itu. Enggak, kita bisa lihat pada waktu itu. Ketika saya bergerak juga dalam pelayanan itu, kalau saya mulai cerita sama saudara, rasanya itu saya itu rendah hati. Rasanya itu saya gak memuji diri saya sendiri gitu. Tapi ketika saya lihat semua peristiwa itu saudara, hal-hal yang luar biasa. Tanpa sadar, orang-orang memuji saudara. Iya. Tapi syukur kepada Tuhan saudara. Itu yang saya
Ucapkan syukur kepada Tuhan itu. Dengan adanya penglihatan itu, saudara. Di situ benar-benar saya berhenti, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pikir saya nggak bisa mendoakan orang lagi. Iya, benar-benar rasanya saya nggak tahu lagi mendoakan orang. Iya. Yang dulu yang saya rasakan itu Tuhan itu kuat sekali, urapan itu kuat sekali. Iya, hidup bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Kemana-mana itu saya bawa kok. Sampai saya sudah lihat bagaimana orang-orang itu sampai kayak gini. Saya lihat waktu pendeta yang di sebelah itu sampai kayak gini sudah. Dia di tembok itu sudah. Ketika saya mendoakan orang dengan lembut itu, saya lihat dia kayak gini, kagum sekali dia. Belum pernah saya melihat hamba Tuhan seperti ini. Iya. Kagum sekali, saudara. Dengan penuh ketenangan dan mujizat terjadi. Iya. Tapi setelah itu, saudara, ketika saya mau dipangkas sama Tuhan, iya. Sekarang baru kita melihat secercah harapan. Iya. Anak-anak kita mulai melihat. Saudara mulai melihat. Iya. Dan yang saya sangat yakin, saudara. Karena saya tahu firman Tuhan katakan, kita tidak dapat manusia, tidak dapat mengubah satu orang manusia pun, katanya. Itu kebenaran. Ketika saya dengarkan, saya baca itu, saudara. Oh, yes. Hanya Roh Kudus yang bisa, katanya. Saya senang sekali. Ya. Tiba-tiba saya teringat. Iya ya. Tuhan tidak pernah mau kita mengotori pekerjaan Dia. Makanya benar-benar kita itu selalu begini. Membuat kita itu dalam segala hal. Ketika kita melayani, ketika kita pergi kemana, ketika kita pergi kerja. Apapun. Kita berdoa. Kita berjaga-jaga. Ya. Ya. Saudara, ada contoh yang sangat indah, saudara, yang terus kami lakukan setiap hari, saudara. Iya. Di sekolah itu, saudara. Dengan agama yang berbeda-beda, saudara. Iya. Ketika berdoa itu benar-benar khusyuk, saudara. Ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ada yang karismatik, ada yang Protestan. Ya. Yang dilayani ada Buddha. Ada yang garis keras. Di situ benar-benar setiap hari, saudara, itu ada namanya proses diary. Kita mengecek di mana kita kurang. Di mana saya kurang, di sisi mana. Terus perhatikan apa yang perlu saya kembangkan lagi. Setiap hari kasus itu, saudara, bermacam-macam. Nanti perkembangannya bagaimana. Ketika saya tidak bisa marah. Oke? Pokoknya babak kali ini harus marah. Kalau dia ngomong anjing lagi, tegesin. Oke. Jadi dia ngomong lagi tadi. Tapi kali ini saya lakukan. Saya dengan tegas gitu. Yang saya takutkan itu jangan sampai misalnya dipikir orang itu saya nggak bisa marah gitu kan. Iya. Jadi ada juga anak itu yang jadi yang masih kecil itu ada dia memang yang harus dia sangat dekat dengan papanya. Malah jauh dengan mamanya gitu loh. Jadi anak itu harus saya jauhin. Di satu sisi, saya ada di situ sebagai figur bapak. Jadi ketika saya perhatikan setiap hari,
Oleh saudara saya itu, seperti saya bilang sama saudara, kalau Tuhan mengizinkan saya memilih, saya akan pilih pekerjaan. Iya, akan mau saya. Sekalipun digaji tinggi, saya nggak akan mau. Iya, saya lebih suka pekerjaan saya. Iya, karena berhubungan dengan benda mati, bukan berhubungan dengan makhluk hidup. Bukan berhubungan dengan manusia. Ketika saya lakukan, saya tegas sama dia. Wah, pulangnya gak berani lagi dia. Ya. Tapi saya tetap dekati dia dengan kasih. Ya. Saya ada namanya tapping di sini. Saya lakukan sama dia. Dia tenang. Diam-diam saudara, saya itu mulai menemukan ritmenya. Bahwa memang mereka butuh kuasa Tuhan. Iya, diam-diam mereka mulai, para coach itu mulai menyerah. Tapi diam-diam saya berdoa dalam hati saya. Iya, keren sekali. Iya, kalau saya mau cerita sudah setiap hari gitu. Iya. Tahukah saudara? Ketika nanti anak-anak kita itu mulai menemukan Tuhan yang sejati ini, saya yakin saudara pasti mereka akan ketemu. Saya yakin sekali. Sebagaimana saudara sudah mulai menemukannya. Iya. Teruslah percaya, Tuhan itu sudah menangkap kita. Teruslah percaya, pegang ini. Teruslah percaya kalau Tuhan itu adalah kasih. Tidak pernah berubah itu saudara. Gak pernah berubah. Dia mau jadikan kita laki-laki yang tangguh. Anak laki-laki. Oh, ketika saya baca di firman Tuhan itu saudara, baru saya ngeh. Oh, ini dia yang dimaksud anak laki-laki yang dilahirkan itu. Baru saya ngeh ketika saya baca dalam firman Tuhan itu saudara. Oh, ini maksudnya ya. Saya mulai ngeh. Ya. Ketika kita mulai bersama-sama dibangun dan kita saling berjaga-jaga, mari kita lihat sorga yang sesungguhnya. Sorga yang berkuasa atas bumi ini. Tuhan yang maha kuasa. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Iya, mari. Mari kita lihat Tuhan membangun kota perlindungan bagi kita. Iya, dia bangun. Antara alam roh dan alam nyata itu sangat tipis sekali. Tahu apa maksudnya saudara? Tahukah saudara? Tempat perlindungan yang dimaksud telah dibangun Tuhan dulu dalam firman-Nya. Dia bangun dengan hikmat-Nya. Setiap kata-kata yang diucapkan dia ini dalam firman Tuhan. Tahu gak saudara? Itu semuanya mengerjakan di dalam diri para pembacanya. Oh, enggak sembarang semua siapa yang membaca ini saudara. Enggak. Bagi orang yang tertutup, firman ini tertutup. Tapi bagi orang yang rendah hati, yang mencari kebenaran dengan tulus, mereka akan terbuka pikirannya.
Iya. Makanya Tuhan membuka pikiran kita. Teruslah maju kata Tuhan. Lebih baik saya baca ya. Saya baca saja ya. Oke, saya dengarin ya. Ini bab yang keberapa ini? Karena seringkali bolak-balik. Kan kembali lagi bab 17. Oke, gak apa-apa ya. Saya baca lagi yang tadi pagi itu ya. Saya dengarin, saya baca panjang ya. Oke. Tidak boleh, dari sini dulu. Gereja harus segera disucikan. Ingat saudara ya, gereja yang dimaksud ini, jangan bayangkan gereja kayak di Indonesia ya. Karena gereja di Indonesia ini saudara, itu sudah bukan gereja bukan gereja kayak di Cina itu saudara. Di sini kita itu kayak bebas sekali buka denominasi saudara, di sana tidak. Hanya sedikit sekali. Jadi yang dimaksud pada waktu itu adalah mereka. Tapi saudara nggak perlu iri, saudara. Nggak perlu misalnya, aku nggak ada bagian di situ. Enggak, jangan. Gitu. Karena pekerjaan Tuhan itu, dia berdoa untuk murid-muridnya sekarang. Dia sudah melihat murid-muridnya kita yang sekarang. Itu prinsipnya. Makanya firman Tuhan itu hebat sekali, saudara. Ya, saudara masih bisa menangkap. Jadi kalau kita berbicara mengenai gereja di sini, pandanglah kita yang termasuk di dalamnya. Gitu ya. Ya kan? Berarti keluar. Kan hikmat Tuhan lah yang masih membuat kita ada di sini. Tadi baru didata sama Pembimas tadi kan. Mereka ngecek semua gereja-gereja yang ada datang di sini. Belum pernah dicek, saudara. Saya paling malas bikin laporan-laporan lagi gitu kan. Dulu kan tiap kali kita buat laporan kita buat surat inilah, surat itulah gitu kan. Dilaporin lagi nanti ke Pembimas. Kali ini katanya kepala Pembimas Kristen itu sekarang peduli kata si bapak itu. Dia WA saya lagi di sana. Saya bilang istri saya ada di rumah. Sempat video call sebentar. Dia. Oke. Kan itu biarlah urusan Tuhan gitu. Kita tetap ada di gereja GBI, itu biarlah urusan Tuhan. Itu enggak urusan kita. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah gereja di mana nanti kita Tuhan tempatkan. Ini sebetulnya gereja, kalau boleh kita katakan itu ya di alam roh lah ceritanya kayak gitu. Kan namanya gereja sekarang itu kan ya yang dibangun oleh Tuhan gitu loh. Kan itu kan gak kelihatan. Kan kalau gereja ini kan rasanya kan saya pemimpinnya. Tapi gereja yang dibangun Tuhan ini kan Tuhan pemimpinnya. Kan sulit kita melihat itu. Sementara Tuhan ada dalam masing-masing kita. Iya. Macam mana itu saling menundukkan diri nanti? Sulit itu saudara. Makanya di bagian firman Tuhan nanti dibilang dia. Kalau sebetulnya penundukan diri itu bukan terhadap manusia katanya. Nah lo. Kan seolah-olah kan. Nanti akan terjadi miss gitu. Akan bebas lah nanti. Dimana nanti akan ada disiplin dan segala macam. Kan sulit kita membayangkan itu. Tapi tahukah saudara? Kalau memang Tuhan yang bilang. Cara dia nanti memerintah. Tidak terduga sama kita. Iya. Jadi yang dulu dia bilang dinasehatinya murid-muridnya itu. Kalau kamu ingin menjadi terbesar. Kan waktu itu kan mereka sudah bersaing gitu. Kan Tuhan berfirman sama mereka. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi terkecil dari semua. Apakah itu bisa diimplementasikan? Tidak. Sulit loh. Makanya mereka terpencar semua. Pasti ada yang mendorong mereka sehingga mereka terpencar. Sehingga ada yang ke India, ada yang kemana. Sehingga hanya beberapa yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu.
Jadi lihat ya, jadi kalau kita sebutkan gereja ini sekarang, inilah gereja yang sesungguhnya yang sedang dibangun sama Tuhan. Kita mesti melihat itu. Jadi saudara mulai harus mengerti posisi kita masing-masing. Posisi saya di sini saudara mesti mengerti. Kita semua saudara di dalam gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan. Ya. Tapi mari kita lihat nanti. Gak ada di antara kita yang boleh meninggikan diri siapapun dia. Gak ada. Termasuk orang yang ngomong. Oke, jadi makanya Tuhan akan bawa kita dalam satu keadaan persekutuan. Oke, saya baca ya. Tidak boleh terdapat sedikit pun sisa-sisa kejahatan. Lihat itu. Berat gak itu? Tapi ini firman Tuhan. Biasanya saudara kalau kita seseorang mendengarkan perkataan firman Tuhan, langsung dia akan ini dirinya sendiri. Makanya sampai murid-murid itu bilang, kalau seperti itu siapa yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Makanya sampai Tuhan bilang, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita baca, dengerin aja. Jangan izinkan iblis menuduh engkau. Jadi jangan bawa iblis dalam persekutuan. Gitu ya. Jangan bawa dia. Jadi ketika Tuhan bicara sama kita, gak boleh ada iblis. Gitu kira-kira. Setelah paham maksud saya? Gak boleh ada gagasan dia. Makanya diwanti-wanti kita, mesti benci kamu sama dia. Yang kita benci itu apa? Karena dia selalu merusak rencana Tuhan. Iya. Dia takut-takuti kita. Dia tuduh kita. Iya. Dia ingatkan terus masa lalu kita. Iya. Sementara Tuhan, dia melupakan masa lalu kita. Asal dia lihat mukamu ada di sini. Dia lebih memilih engkau daripada orang yang berbuat jahat, yang berbuat baik di luar sana. Iya. Dia lebih memilih engkau ketimbang pendeta yang hebat, yang banyak jemaatnya, yang bisa mungkin berkhotbah hebat. Dia lebih memilih engkau. Karena apa? Engkau datang mencari kebenaran. Gereja harus disucikan sedemikian rupa sehingga gereja menjadi tak bernoda dan tetap suci seperti di masa lalu. Makanya seperti di masa lalu kapan? Ketika Tuhan merencanakannya. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu maksudnya di masa lalu itu apa yang dirancangkan oleh Tuhan gitu loh. Itu sebelum murid-murid itu mendirikan gereja, sebelum dikenal kekristenan, saudara. Sebelum ada lawatan-lawatan apapun itu, saudara. Ketika ditetapkan, disitulah sucinya. Iya. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Makanya, saudara, ketika dikatakan, kalau dikatakan tetap suci katanya. Jadi di situ benar-benar setiap kita yang akan mengucapkan firman Tuhan, yang mengucapkan kata-kata, harus berjaga-jaga dengan kata-kata.
harus berjaga-jaga dengan sikapnya. Berjaga-jaga, jangan-jangan ini gagasanku. Berjaga-jaga sebelum melakukan segala sesuatu. Merenungkan hidupnya. Datang ke hadapan Tuhan. Minta dimurnikan sama Tuhan. Iya. Seolah-olah tidak tahu berbuat apa-apa setiap hari. Ya. Makanya dia datang sama Tuhan. Dia gentar gitu. Itu artinya saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak boleh kayak dulu misalnya. Oh, pokoknya hari ini hari baik. Enggak kayak gitu. Tapi selalu duduk di kaki Tuhan. Tuhan, izinkan aku memandang Kau hari ini. Engkau semua harus berjaga-jaga. Ya. Ini yang dikatakan itu kudus. Sebelum perilaku, inilah kekudusan itu. Tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Itu gak masuk di akal. Kalau orang dengan kekuatannya, masalahnya itu saudara, dia pikir dia sudah kudus. Ternyata pada kenyataan apakah dia bisa kudus? Gak bisa. Kudus itu artinya terpisah dari dunia ini. Terpisah dari gagasanmu. Dari mana engkau tahu gagasanmu itu berasal dari Allah? Dari mana engkau tahu? Kalau Tuhan gak kasih tahu. Kalau Tuhan gak buka pikiran kita. Kita gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat. Dan kita tidak tahu. Kita pikir kita sudah rendah hati. Kita pikir kita sudah melayani kehendak Tuhan. Ternyata tidak. Itu sebabnya dikatakan jangan ceroboh. Ketika saya pertama kali baca kata-kata itu, aduh Tuhan, tidak mungkin. Ya kan? Coba lihat Musa seketat itu, ceroboh dia. Seketat itu dia menjaga hidup. Ceroboh. Apalagi kita. Ya. Seakurat itu Ayub. Coba lihat. Kan dia mau kayak gitu kan ketika waktu itu. Sudah Tuhan. Pokoknya sudah aku cabut semua kata-kataku. Sudah. Buka mulutmu. Angkat kau, tampil kamu laki-laki. Dengerin semua. Itulah kata Tuhan. Sudah Tuhan. Sudah. Pokoknya aku besar, aku bertobat. Kamu ini gak tahu. Harus masuk dulu firmanku katanya. Makanya sering kita seperti itu. Kita tersungkur. Gak berani kita. Karena kita merasa gak layak. Makanya ketika pada waktu itu kan Yohanes itu kan merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan loh. Bayangkan dia berani menyendengkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Kan dia melihat keindahan Yahweh itu dalam diri Yesus. Kata-katanya itu dia nikmati sekali. Iya. Sampai sedekat itu. Ketika Tuhan menampakkan diri. Pucat dia. Mau mati. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan itu adalah manusia yang rendah hati. Bayangkan saudara, langsung berubah dia. Jadi manusia yang hanya mengatakan,
aku sama seperti engkau yang memiliki kesaksian Kristus. Padahal tahu saudara, tadinya kemuliaan Tuhan dinyatakan, suaranya seperti desau air bah. Bayangin itu. Tahu enggak? Ketika orang-orang sekarang melihat Yesus yang kayak gitu, mereka sangat memuliakan Yesus. Tapi salah kaprah, saudara. Mereka pikir seperti itulah Tuhan. Enggak, Tuhan itu roh. Dia gak mau menakut-nakuti kita. Memang dia gak terhampiri sama kita. Tapi misinya yang luar biasa adalah, sekali lagi dia mau berinkarnasi. Dia Tuhan yang berinkarnasi. Kedua kali. Inilah pekerjaan yang sangat menakjubkan, saudara. Inilah sorga yang tak pernah diceritakan oleh siapapun. Tapi kalau saudara ingat perkataan Tuhan Yesus dulu, kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Murid-murid bingung kan? Gak bisa menjelaskan itu, saudara. Kecuali kalau mereka menerima Tuhan sudah datang kedua kali. Kecuali mereka itu percaya. Menerima semua perkataan daripada manusia yang biasa itu. Mungkin mereka melihat perempuan itu dari, siapa kamu, apa kamu? Mana mungkin kamu menghujat katanya. Mereka tidak tahu pengalaman apa yang dialami oleh perempuan itu. Sama seperti murid-muridnya. Tidak tahu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia bergumul. Tidak tahu. Ketika kita mengalami keindahan Tuhan. Ketika kita melihat betapa sabarnya Tuhan terhadap saya. Sabarnya Tuhan terhadap saudara. Ketika engkau mengalami itu. Apa yang kau bilang? Apakah ada kita yang layak, saudara? Apa ada yang kita yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan? Apa kita masih bisa hidup saat ini? Kebenarannya kita masih hidup. Padahal Tuhan sudah datang di antara kita. Coba bayangin. Apakah kau sudah layak? Apakah kau sudah kudus? Berani yang kau ngomong kayak gitu? Hanya Tuhan yang kudus. Hanya Tuhan yang baik. Jangan pernah berusaha menjadi baik di mata orang. Iya, hanya Tuhan yang baik. Hanya Allah yang baik. Yesus sendiri ngomong seperti itu, saudara. Lihat. Kalau tahukah saudara, bukankah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Iya kan? Makanya kalau kita nggak percaya Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah Tuhan itu sendiri, kita gagal mengenal Allah itu. Gagal. Karena memang tanpa sadar kita pun akan melihat semua peristiwa itu dalam diri kita. Kita akan melihat Tuhan yang sangat sabar itu, yang sangat rendah hati itu. Duduk di samping kita. Menunggu kita. Pakai berbagai macam cara, saudara. Cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa. Itu yang kami lakukan, saudara. Iya. Tapi selalu saya lihat kasih di atas segalanya. Gue dimarah-marahin itu, stres, kadang stres sampai sakit kepala. Si coach itu. Karena si anak ini apa? Iyalah, inilah, pura-pura lah, ini bayang. Belum lagi nanti kalau ada misalnya ada luka sedikit atau apa,
Pernah katanya, tadi kan ada anak itu yang saya bilang tadi itu. Dia lagi, sudah selesai dia di nases gitu. Tinggal saya yang terakhir mau ini. Biasanya mau. Jadi saya bikin ini gitu. Terus sudah selesai tadi itu. Terus mau yang di belakang itu. Mau yang ditekan di tulang-tulangnya belakang, tulang punggungnya itu. Sampai ke atas nanti, dari sini gitu. Pas yang mau lakukan itu, dia pergi ayunan. Ternyata ayunan itu bukan yang ayunan yang biasa. Biasanya pun bisa. Tapi karena sambil dia pegang kartu, ada kartu 2 dipegang dia, jadi dia nggak pegang, karena dia sudah kasih kepada saya. Gimana ini Pak? Gimana Mister? Aduh, tahu nggak kemarin? Sampai 2 hari kami disidang sama orang tuanya. Gara-gara kemarin badannya merah-merah. Ketika dilihat katanya. Dia bilang, tahu nggak berapa uang sekolahnya ini? Padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. 25 juta uang sekolahnya di sekolah. Bayangin. 25 juta. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi nanti misalnya kalau misalnya laporan ke misalnya dibawa mereka ke dokter mana gitu. Kalau misalnya disalahkan, dia sudah siap. Ini program yang kami lakukan. Jangan asal-asal gitu. Udah kayak gitu saudara sistemnya. Makanya mereka ketat sekali. Ya. Jangan asal diagnosa gitu. Obat apa yang Bapak berikan? Nah gitu. Siap dikonfrontasi seperti itu saudara. Kira-kira seperti itu Tuhan. Coba lihat saudara ketika saya dapat gambaran itu saudara. Jadi setiap hari saya perhatikan, Tuhan. Seperti ini. Jadi Tuhan kayak bawa gambaran itu saudara kepada saya gitu. Oh, segitunya Tuhan. Segitunya Engkau membangun gerejamu Tuhan. Iya, jadi itu gambaran yang ditunjukkan Tuhan kepada saya. Nyata itu loh saudara. Jadi jangan anggap rendah apa yang sedang kita pelajari sekarang. Roh Kudus membukakan kepada kita. Pikiran kita ini terbuka. Sehingga kita berani menatap masa depan kita. Sehingga saudara pun akan mudah kembali jadinya. Oh nggak mau lah. Makanya sampai dibilang. Kalau engkau walaupun rasanya engkau sudah mau mati sekalipun. Tapi engkau masih bisa bernafas. Hiduplah kata Tuhan. Hiduplah. Walaupun nafasmu satu-satu katanya. Jangan sampai engkau kurang pengharapan. Atau hilang pengharapan. Menanti-nantikan. Dan menanti-nantikan setiap saat. Dan engkau harus lebih banyak berdoa di hadapanku. Mau doa apa lagi? Harus sampai menemukan gitu. Ya. Tuhan mengubah semuanya, saudara. Iya. Jangan kalah dengan masalahnya. Jangan mau kalah. Walaupun rasanya sesat, saudara. Iya.
Kadang-kadang bertubi-tubi datang masalah itu, saudara. Beranikah engkau memandang Tuhan? Beranikah engkau tidak membawa semua masalahmu itu di hadapan Tuhan? Beranikah engkau menguduskan pertemuanmu dengan Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak tahu permasalahan. Engkau lebih mengutamakan bebannya Tuhan daripada bebanmu. Renungkan kata-kata itu, saudara. Iya. Oh, kita nggak bisa munafik loh, saudara. Oh, kita bilang aku sudah lupakan, nggak bisa. Itu dihantam kita terus, saudara. Iya, sampai kita benar-benar, ya Tuhan, rasanya itu berat sekali, saudara. Pengen rasanya udahlah, sampai benar-benar, saudara, lebih baiklah aku nggak ada. Iya. Kesabaran Tuhan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Bagaimana kalau itu kita alami sendiri? Ketika kita harus dituntut sesabar itu. Kan sudah tahu kan sabarnya Tuhan terhadap dirimu. Bagaimana ketika itu engkau yang harus mengalaminya? Itulah artinya orang yang menyambut Tuhan. Yang mau menerima yang tidak baik. Iya. Yang berani tidak mengeluh di tengah tekanan yang luar biasa. Iya. Yang berani mendekat kepada Tuhan. Dengan wajah yang tersenyum. Engkau harus mengenal berbagai tipu muslihat dan rencana licik iblis. Coba bayangin ya, tingkatannya yang harus kita jalani gitu. Jangan bilang kau sudah tahu gitu. Justru ketika engkau katakan sudah tahu, engkau sudah tertipu. Iya, sesederhana itu loh, saudara. Jadi dengerin aja gitu, dengerin aja. Iya Tuhan. Siap. Apa siap-siap? Nanti kata Tuhan gitu kan. Apa siap-siap? Benar kamu siap-siap? Benar kamu tahu? Iya Tuhan, siap Tuhan. Nah, kita nggak ngerti, saudara. Kan apa namanya? Ketika dia lihat kita itu, saudara, kan sebetulnya kan semua kan apa namanya kan dalam kedaulatan dia kan. Kan iblis kan nggak bisa ngapa-ngapain dia sebetulnya gitu loh. Cuman kan ketika kadang berhadapan kita, Tuhan berhadapan dengan kita kan sering sekali kan ketika mau menghampiri dia itu kan kita melewati banyak rintangan kan gitu kan. Kan melalui penderitaan itu kan baru kita melihat kan gitu ceritanya. Kan itu tegang itu, saudara. Makanya ketika kita datang sama dia, coba dengerin dia. Akan di screening dulu kita. Hei, kenapa muka muram? Katanya kayak gitu. Ngapain kamu di sini? Katanya kayak Tuhan bilang sama si Elia itu. Ngapain kamu di sini? Wah, ngapain? Katanya gitu kan. Apa Tuhan nggak tahu aku capek kali? Katanya gitu. Apa? Tinggal aku sendiri loh katanya. Oh, masih ada 7.000 aku simpan katanya. Wah. Makanya setelah itu selesai, kan lihatlah sudah pelayanannya itu sesekali aja. Makanya dibilang nanti tidak ada yang lebih santai daripada engkau katanya. Iya. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan itu, jadi
Ya kadang ada bercandanya. Apa siap-siap katanya gitu kan. Kan kalau latihan di itu sudah, kalau latihan misalnya militer itu, iya memang ada latihan kerasnya. Tapi kadang mereka bercanda juga sama pemimpinnya itu gitu. Bercanda juga. Kira-kira kayak gitu sama Tuhannya. Tapi kalau dibilang dia serius, ya serius gitu loh. Tapi demi supaya pelajaran itu masuk, supaya firmannya itu masuk, kita mesti nggak boleh tegang gitu. Kalau peperangan lagi tegang kan gitu kan. Kan dibilang, rencana iblis, kamu mesti berjaga-jaga katanya. Iya betul. Tuhan nggak mengharapkan ketika kita mendengarkan ini, oh jadi kayak gitu, kayak kita dulu saudara. Oh saya ingat dulu saudara, kita peperangan terus. Menegangkan sekali saudara. Bayanginlah perang terus. Iya kan? Apalagi kalau zaman-zaman tahun 2000 saudara. Ada ular di tengah ini. Mimbar, perang. Dia sudah lari ke sini katanya, lari dia perang lagi. Aduh. Tidak begitu ya. Nah itu akan bilang, iblis itu ada di kalian injak-injaknya itu setiap hari katanya kayak gitu. Iya. Kita akan menemukan itu. Sementara di satu sisi dia bilang, engkau harus mengenal berbagai tipu muslihat dan rencana licik iblis, mengenali roh, mengenali orang, dan mampu membedakan semua jenis orang, peristiwa, dan hal-hal. Engkau harus lebih banyak makan dan minum firmanku. Dan yang lebih penting lagi, gitu, engkau harus bisa makan dan minum sendiri firmanku. Saudara nggak perlu menunggu saya menjelaskan sama saudara, itu maksudnya. Engkau mesti percaya Roh Kudus itu menerangkan langsung terhadap dirimu, gitu loh. Sebagaimana orang itu terus bebas bicara, engkau pun harus seperti itu katanya. Cobalah. Misalnya lah ketika engkau harus ada di hadapan orang lain. Dan engkau harus berbicara sama mereka. Berarti kan engkau harus siap. Iya dong. Saudara bilang, aku gak seperti Pak Parli. Gak bisa kayak gitu. Nanti kan Tuhan marah lah kayak gitu. Emang si Parli itu siapa memang? Wah gitulah. Iya kan? Emang siapa? Emang dia mampu mengenal semua aku itu? Ya kan hanya sedikit gitu. Tapi kalau ini aku di sini sekarang. Aku loh. Kan Tuhan cemburu kan? Betul nggak? Makanya dia bilang, engkau mesti mampu. Jadi semua kita yang mendengar ini. Iya semua. Siapapun termasuk anak-anak. Kalau dia mampu membaca dan percaya. Memang Tuhan berdaulat atas pikirannya. Bisa. Tergantung dia. Makanya kan Samuel itu tinggal dibilang aja sama si itu. Sama si Eli kan. Iya. Orang macam mana? Harusnya kan dia imam. Bayangkan lagi mana lah perasaan dia pada waktu. Apa bisa misalnya Eli itu datang. Misalnya Samuel bilang, kalau gitu datanglah Pak Imam di rumahku. Nanti kalau nanti aku dengarkan, nanti supaya nanti Pak Imam itu bantuin saya. Gitulah kan ceritanya. Mana bisa? Memang bisa? Ya orang Eli nggak mendengarkan lagi kok. Mana bisa dia dengarkan lagi? Kan dia sudah langsung tahu. Oh berarti Tuhan sudah buang aku. Kan kayak gitu ceritanya. Si Saul sama Daud kan juga kayak gitu. Dulu Tuhan juga sertai Saul.
Sama dengan nabi muda dengan nabi tua itu. Dia tahu. Tapi karena cemburunya dia. Karena kan datang firman Tuhan itu kan. Kan dia sudah gak dipakai kan. Si nabi tua itu. Iri kan dia sama nabi muda itu. Iya kan? Dan memang tiba-tiba dia dengarkan firman Tuhan. Setelah itu. Itu artinya kedatangan Tuhan yang kedua kali, men. Ketika Tuhan datang pertama kali aja, lihat pikiran dia. Mau gak dia dibilang dia guru yang baik? Mau gak? Tidak mau. Itulah pikiran Kristus, saudara. Itulah artinya orang menyambut Tuhan. Coba baca semua firman Tuhan ini, saudara, yang saya katakan tadi. Dari kacamata yang baru. Sudut pandang yang baru. Disinilah saudara kita masing-masing benar-benar sedang dibangun oleh Tuhan. Kitalah gerejanya. Iya. Dan dalam persekutuan inilah perlindungan Tuhan dinyatakan. Tahukah saudara? Memang di depan kita ini, saudara, bencana yang besar sedang menunggu. Iya, siap bam semua. Iya. Perlindungan Tuhan itu bukan secara fisik. Lihat Tuhan Yesus ketika dia mau diserang. Lihat. Ketika dikerumuni orang banyak, lihat. Dia berjalan dari tengah-tengah. Ada yang bisa menjamah dia? Sekali lagi, kita akan melihat itu. Iya. Itu gak bisa kita paksa. Itu gak bisa kita rekayasa. Itu bukan karena doa kita bertalu-talu. Oh Tuhan lindungilah kami. Kita mengatakan Mazmur 91. Ucapkan aja jampi-jampi itu. Sekalipun itu firman Tuhan, Tuhan sangat benci. Dijadikan firmannya jadi jampi-jampi. Saya pikir Tuhan senang. Saya pikir orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jangan kau menyangka akan datang nanti masanya di mana orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Disitulah aku mengatakan, enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Enyah kamu. Makanya kan ketika bahtera itu dibuat, apa mereka bisa masuk? Di sini saudara kita melihat, perhatikan baik-baik. Kita sedang membangun bersama-sama kita di sini. Itu nggak boleh saya bangun sendiri. Bersama-sama saudara, kita membangun. Disitulah saudara, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Gak bisa kita prediksi saudara pekerjaan Tuhan itu saudara. Iya. Hari ini kita baca ini, pengertian kita seperti ini. Besok kita sudah baca pengertian yang lebih dalam lagi. Makanya dia memberkati orang yang lapar dan haus. Iya, yang datang kepada dia. Yang menunggu di pintu kemahnya. Iya.
Dia melatih kita. Dulu di kakinya, makanya dikatakan banyak makan firman Tuhan. Engkau nggak mengerti, tapi engkau berespon. Engkau berespon. Engkau mulai belajar. Engkau mulai mau, saudara. Ketika saya katakan jangan khawatir ya. Engkau mau tidak khawatir. Datang setiap hari ya. Ayo perbaiki waktumu ya. Maulah. Ayo. Saudara nggak datang kepada saya. Engkau datang kepada Tuhan. Percayalah kalau yang ngajak engkau itu Tuhan. Bukan saya. Itulah kesabaran Tuhan. Kan masih lebih banyak mengenal orang katanya kan. Engkau harus bisa makan dan minum sendiri firmanku. Perlengkapi dirimu sendiri dengan semua kebenaran. Dan datanglah ke hadapanku agar aku dapat membuka mata rohanimu. Saya ketika baca ini tadi sudah satu kata membuka mata rohani itu sudah. Saya langsung ingat sudah. Ketika Elia itu dikepungkan. Ingat gak itu peristiwa itu? Dikepung oleh pasukan yang akan menangkap dia. Lalu hambanya itu bilang, aduh kita sudah dikepung. Lalu Elia berdoa supaya mata rohnya dibuka oleh Tuhan. Ketika mata rohnya terbuka, dia melihat malaikat-malaikat pasukan dari surga itu datang. Tahu saudara ketika mata roh kita dibuka. Iya. Kita akan lihat perlindungan Tuhan itu. Kita akan melihat Tuhan yang sesungguhnya itu saudara. Yang tadinya Tuhan itu samar-samar bagi kita. Sekarang Tuhan itu jelas. Segala misteri di alam roh dia singkapkan. Apapun yang dialami nabi-nabi yang dulu, kita langsung tahu begitu saja. Karena mata roh kita, mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Mata pikiran kita, mata pengertian kita, dibuka begitu saja. Terbuka begitu saja. Tuhan adalah terang. Iya, saudara. Itulah hari-hari yang dijalani umat yang mengenal Allahnya. Tuhan kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan yang terus memimpin kami, menuntun kami. Saat ini kami beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat. Terpujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan. Amin.